Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya semuanya. Sebelumnya izin perkenalkan, nama saya Rizky Adi Putro. Saya dari program studi pendidikan formal dari Fakultas Keguruan dan juga Ilmu Pendidikan di Universitas Sultan Agung Tirtayasa. Nah, di kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul AI Generative Text sebagai partner belajar meningkatkan kreativitas atau malah mengancam integritas akademik. Mungkin yang kita tahu ya, saat ini memang perkembangan teknologi itu khususnya di kecerdasan buatan atau AI gitu ya, sangat berkembang pesat sekali gitu di zaman sekarang. Bahkan banyak sekali digunakan di dalam berbagai bidang, termasuk di dunia pendidikan. Banyak juga mahasiswa yang memang memanfaatkan AI ini buat ngebantu mereka gitu, buat memahami materi, mencari ide, bahkan bisa menyusun tugas juga gitu. Cuman di sisi lain, pengguna AI juga menimbulkan beberapa pertanyaan penting juga gitu. Kayak misalnya, apakah AI ini benar-benar membantu meningkatkan kreativitas, atau malah mengancam gitu, mengancam integritas akademik seorang mahasiswa. Nah, oleh karena itu, dalam presentasi kali ini saya akan membahas mengenai pengertian AI generative text. AI generative text ini merupakan teknologi kecerdasan buatan yang memang mampu menghasilkan teks secara otomatis berdasarkan pertanyaan atau perintah dari pengguna. Contohnya itu, contoh AI yang cukup terkenal saat ini yang banyak dipakai gitu oleh mahasiswa itu ada ChatGPT, Gemini, Claude AI, Perplexity, dan masih banyak lainnya gitu. Nah, AI ini bisa melakukan banyak hal. Contohnya tuh kayak jawab pertanyaan, ketika kita masukkan form pertanyaan, dia tuh bisa menjawab itu bahkan dengan lebih jelas dan lebih detail juga gitu, dan juga bisa membuat ringkasan materi, membantu menulis teks, sampai menjelaskan suatu konsep yang memang agak sulit gitu ya. Jadi bagi mahasiswa, teknologi AI ini sangat memang membantu mereka gitu, karena bisa digunakan kapan saja dan juga cukup mudah diakses melalui internet. Jadi bisa dibilang AI itu, AI generative tech ini sekarang mulai menjadi salah satu alat bantu belajar gitu buat mahasiswa. Next di sini relevansi bagi mahasiswa. Mungkin kalau kita lihat gitu dalam perkuliahan, mahasiswa sering banget gitu menghadapi berbagai kesulitan gitu. Misalnya kesulitan memahami materi kuliah, bingung mencari ide penelitian, atau bahkan mereka tuh kesulitan gitu ketika harus mencari atau menulis tugas akademik gitu ya. Nah, disinilah AI generative text ini bisa ngebantu gitu. Jadi kayak apa ya, eh, solusi lah buat si mahasiswa tersebut gitu ya. Nah, mahasiswa bisa menggunakan AI untuk mencari ide penelitian, bahkan meminta penjelasan ulang materi yang memang sulit gitu baginya, atau bahkan membantu membuat kerangka tulisan gitu. Selain itu, AI juga bisa memberikan penjelasan tambahan yang memang mungkin tidak sempat dijelaskan secara detail di kelas. Karena itu AI juga bisa menjadi alat pendukung yang memang membantu mahasiswa belajar dengan lebih efektif. Contoh penggunaan AI yang pertama adalah brainstorming ide, yang dimana memang seringkali mahasiswa mengalami kesulitan saat harus menentukan topik penelitian gitu atau tugas kuliah. Nah, dalam situasi seperti ini, AI itu bisa membantu dengan memberikan beberapa ide yang bisa dijadikan inspirasi. Misalnya kita meminta gitu AI memberikan beberapa ide penelitian tentang pendidikan digital atau tentang penggunaan teknologi dan pembelajaran gitu. Why gitu. Misalnya, kita meminta AI memberikan beberapa ide penelitian tentang pendidikan digital atau tentang penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Biasanya kalau kita masukin form, itu langsung banyak tuh ide-ide penelitian. Nah, dari situ mahasiswa bisa melihat berbagai kemungkinan topik dan juga memilih yang paling sesuai gitu dengan mereka gitu. Tapi perlu diingat juga ya, ide dari AI itu sebaiknya hanya dijadikan inspirasi awal aja gitu, dan mahasiswa tetap harus mengembangkan ide tersebut dengan pemikirannya sendiri. Penggunaan AI yang kedua adalah sebagai personal tutor atau tutor pribadi ya, yang memang kadang-kadang mahasiswa merasa kesulitan memahami materi kuliah, terutama jadi materinya cukup kompleks gitu. Nah, dalam hal ini AI itu bisa diminta buat ngejelasin ulang materi tersebut dengan bahasa yang memang lebih sederhana yang bisa masuk ke mahasiswa tersebut gitu. Misalnya, mahasiswa bisa meminta AI menjelaskan suatu teori yang memang eh, dengan contoh yang lebih mudah dipahami atau dengan contoh dalam kehidupan sehari-hari gitu. Nah, dengan cara ini mahasiswa bisa belajar secara mandiri dan juga memahami materi dengan lebih baik. Selain itu, AI juga bisa diakses kapan saja ya, bisa melalui laptop, handphone, dan alat-alat digital lainnya gitu. Jadi lebih mudah bagi mahasiswa buat mengakses si AI tersebut. Jadi mahasiswa tuh bisa belajar kapanpun mereka membutuhkannya gitu. Kayak di sini, eh, nah contoh berikutnya itu ada memperbaiki draft tulisan ya. Ketika menulis tugas atau makalah, mahasiswa seringkali melakukan kesalahan dalam tata bahasa atau penyusunan kalimat. Nah, AI itu bisa membantu meriksa tata bahasa, memperbaiki struktur kalimat, dan memberikan saran agar si tulisannya itu menjadi lebih jelas gitu. Selain itu, AI juga bisa membantu mengecek apakah alur pembahasan dalam tulisan sudah logis dan juga mudah dipahami atau belum gitu. Tapi perlu diingat juga ya, AI hanya membantu dalam proses penyempurnaan tulisan saja, bukan membuat seluruh isi tulisan gitu. Jadi tetap ide utama tuh tetap harus berasal dari pemikiran mahasiswa itu sendiri.
Dampak positif AI dalam pembelajaran ya, yang dimana memang penggunaan AI dalam pembelajaran tentu memiliki beberapa dampak positif. Nah, yang pertama, AI memungkinkan mahasiswa buat belajar kapan saja karena memang bisa diakses selama 24 jam gitu. Nah, yang kedua, AI juga bisa membuat pembelajaran menjadi lebih personal karena memang mahasiswa bisa meminta penjelasan sesuai dengan kebutuhan mereka gitu. Terus yang ketiga juga, AI juga bisa membantu meningkatkan efisiensi belajar karena memang informasi yang bisa didapatkan tuh bisa lebih cepat gitu kalau di AI. Selain itu, AI juga bisa membantu memunculkan ide-ide baru sehingga dapat meningkatkan kreativitas mahasiswa dalam menyelesaikan tugas, tugas atau membuat tulisan gitu ya. Nah, dengan penggunaan yang tepat, AI itu bisa menjadi alat yang memang sangat banget itu membantu dalam proses pembelajaran bagi mahasiswa. Di sini dampak negatif dan juga tantangan yang dimana eh, di balik manfaatnya AI gitu ya, penggunaan AI juga memiliki beberapa tantangan gitu. Salah satu yang paling sering dibahas tuh adalah risiko plagiarisme, yaitu ketika mahasiswa menyalin jawaban dari AI tanpa memahami atau mengolahnya kembali, maka apa ya, ketika diturnitin atau apa gitu itu langsung kedeteksi gitu. Nah, selain itu juga mahasiswa terlalu sering bergantung pada AI gitu. Jadi mahasiswa ini kurang terbiasa berpikir secara mandiri gitu. Terus juga AI juga tidak selalu memberikan informasi yang memang benar gitu. Kadang AI juga menghasilkan informasi yang kurang akurat atau bisa disebut sebagai halusinasi AI. Nah, karena itu mahasiswa tuh perlu banget itu berpikir kritis dan juga memeriksa kembali informasi yang diberikan oleh AI. Nah, di sini kehadiran AI juga membawa perubahan di dalam dunia pendidikan ya. Jadi banyak institusi pendidikan, mulai dari penyusunan, jadi banyak institusi pendidikan mulai dari menyesuaikan metode pembelajaran supaya sesuai gitu dengan perkembangan teknologi. Misalnya dalam sistem penilaian, dosen tuh mulai lebih menekankan pada kemampuan analisis, pembacaan masalah, dan juga kreativitas mahasiswa. Selain itu, memang penggunaan AI juga perlu banget diarahkan gitu agar tidak dilakukan secara etis dan juga bertanggung jawab. Integrasi teknologi digital dalam kurikulum juga menjadi salah satu langkah penting supaya si mahasiswa itu dapat memanfaatkan teknologi secara positif. Di sini kesimpulan dan juga rekomendasi yang dimana memang kesimpulan dari AI graph ini sebenarnya memiliki banyak manfaat ya bagi mahasiswa kalau digunakannya itu dengan cara yang memang tepat gitu. Nah, AI juga bisa membantu mahasiswa memahami materi, mencari ide, dan juga meningkatkan efisiensi dalam belajar gitu. Namun memang AI tidak seharusnya menggantikan proses berpikir dari si manusia tersebut gitu. Jadi AI sebaiknya digunakan sebagai alat pendukung belajar saja, jadi bukan sebagai pengganti usaha dan juga pemikiran mahasiswa. Nah, oleh karena itu, mahasiswa perlu banget menggunakan AI secara bijak gitu. Jadi menghindari plagiarisme dan tetap mengembangkan kemampuan kritis serta analisis. Demikian penjelasan dari saya yang saya sampaikan terkait pemanfaatan AI generative text dalam pembelajarannya. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya yang telah diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.